Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Dwi Budi Cahyono. Melalui channel Bina Sabda kita bisa belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam kitab suci. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara sekalian karena memberikan atensi dan dukungannya sehingga channel ini terus ada hingga saat ini. Saya rindu kerjasama kita terus dilanjutkan dengan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman, saudara-saudara seiman yang lain, sehingga channel ini dapat diterima lebih luas lagi dan menjangkau lebih banyak lagi orang-orang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya yang merindukan mendengar kitab suci. Mari kita bersama-sama belajar untuk hal itu dan bekerja sama sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita terus menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia daripada Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dimanapun berada. Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dalam sebuah pokok pembahasan yang sedikit berbeda. Kita akan belajar bagaimana Yesus dan bangsa-bangsa, dan kasus saat ini kita akan mempelajarinya Yesus dan budaya Tiongkok. Mengapa kita harus belajar demikian? Apa maksudnya dan apa pentingnya kita belajar poin ini? Memang banyak sekali saudara-saudara. Banyak hal yang kita akan dapatkan di dalamnya. Salah satu poin yang kita dapatkan adalah kita semakin tahu bahwa Allah bekerja dengan banyak hal, berbagai cara, terus berbicara kepada manusia dalam sejarah abad. Walaupun sebelum Yesus dilahirkan. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dituliskan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Saudara-saudara cinta Tuhan, ini luar biasa sekali. Ini menjelaskan anugerah Allah kepada seluruh umat manusia dalam segala zaman, dalam segala tempat, dalam segala suku bangsa. Maka hari ini kita fokus pada pembahasan Yesus dan budaya Tiongkok kuno. Pelajaran pertama yang kita pelajari adalah sebuah tema yang penting. Orang suci adalah juru selamat. Orang suci adalah juru selamat. Ada dua yang kita akan menjadi acuan dasar kita belajar. Pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Yang bagian pertama saya baca, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Yang kedua, dasar pembahasan kita terambil dalam kitab I Ching, yaitu kitab suci orang Tiongkok kuno, yaitu satu kitab yang membahas tentang apa yang akan terjadi di depan. Di dalam kitab itu, khususnya bagian terakhir bab pertama, dituliskan sebuah kalimat yang sangat penting untuk kita pelajari. Seperti ini kalimat itu. Inilah manusia yang disebut agung. Karakternya cocok dengan sorga dan dunia. Sinar matanya memancar laksana mentari dan rembulan. Jadwal tindakannya benar-benar tepat. Waktu dia bertindak, sorga tidak melawannya. Itulah satu-satunya orang suci yang mengerti bagaimana hidup dan bagaimana kematian. Dia tak pernah mati. Dia tidak pernah menyimpang jalan kebenaran. Hanya orang suci saja bisa melakukan itu. Melalui dia kita dapat keselamatan. Luar biasa bukan? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dalam kitab I Ching, kitab suci orang Tiongkok kuno, menjelaskan tentang manusia agung. Mari kita coba membandingkannya. Karena dengan membandingkan ini kita akan mengerti satu perkara yang penting, yaitu relasinya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dalam kitab suci I Ching, kitab suci Tiongkok kuno, menyatakan manusia agung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Manusia itu adalah cocok
dengan surga dan dunia. Tingkah lakunya tepat, mengetahui kematian dan kehidupan, tidak pernah mati, dan surga pun tidak melawan dia. Apa yang dilakukan tepat, melaluinya kita mendapatkan keselamatan. Poin-poin itu yang kita bahas di sini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, keunikan-keunikan khusus di dalam menelusuri tentang anugerah Allah melalui di dalam kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan cara kita mempelajari peninggalan-peninggalan sastra-sastra, peninggalan-peninggalan budaya ataupun peninggalan-peninggalan yang dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk mengerti Allah berbicara pada mereka tentang Yesus Kristus. Orang suci itu penting sekali bagi orang-orang Tiongkok kuno. Oleh sebab itu pada waktu masa Konfusius mengajar dan hidup, dia ditanya oleh muridnya Zedong, "Guru, apakah kamu orang suci yang benar?" Apa jawaban Konfusius? "Bukan, aku bukan orang suci atau benar. Aku hanya orang yang bijaksana dan seorang ahli sastra." Orang suci itu datangnya dari arah barat, dari negeri kita. Orang suci itu akan muncul pada usia 30 tahun. Orang suci itu akan bekerja selama 3 tahun. Dan melaluinya ada keselamatan, ada kehidupan, dan ada kebenaran. Wow, makin jelas sekali. Perkataan Konfusius dengan Yohanes 14:6 kok hampir mirip ya? Apakah ada konteks pencocokan atau ilmu cocologi? Tidak, saudara-saudara. Saya tidak mencoba mencocokkan, tetapi saya hanya berpikir, mengapa Konfusius mengatakan demikian? Disinilah poinnya, saudara-saudara. Kalau kita kembali dalam Ibrani pasal pertama, ayat pertama, Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Pertanyaannya, siapa nenek moyang kita? Seluruh orang-orang kuno sebelum kita. Dengan cara apa? Dikatakan dengan berbagai cara Allah berbicara. Allah terus berbicara. Allah terus berbicara. Wah, saudara. Ini menolong kita tentang suatu pemahaman. Allah menyiapkan bangsa-bangsa juga untuk mengenal Yesus. Di dalam kitab suci, kisah-kisah seperti itu bagaimana Allah berbicara kepada bangsa-bangsa di luar Israel itu ada. Contoh, suatu ketika bangsa Israel mau mengalahkan Jericho. Pada waktu itu Musa mengutus 2 utusan untuk mengintai. 2 pengintai ini datang kepada Jericho, dan pada waktu itu dia diselamatkan oleh seorang perempuan yaitu Rahab. Pada waktu masa itu 2 pengintai bertanya kepada Rahab, "Mengapa kau selamatkan aku?" Apa kata Rahab? "Karena aku dengar siapa Allah Israel." Wah, luar biasa sekali. Di sini mengatakan bangsa-bangsa lain juga mengenal dengan cara Allah sendiri, sehingga mereka boleh mengenal. Contoh dalam kitab suci Perjanjian Baru tentang orang Majus. Mengapa orang Majus kenal? Apakah orang Majus memiliki suatu insting hanya melewat bintang yang begitu besar, bintang yang sangat-sangat unik, dan dia tahu? Bisa jadi dia, tapi di sisi lain sebetulnya Allah berbicara kepada mereka untuk memberitahu Yesus telah datang. Inilah contoh-contoh bahwa Allah berbicara kepada bangsa-bangsa lain dengan caranya untuk memimpin mereka kepada Kristus. Lalu sekarang, saudara-saudara, pelajaran ini sebenarnya untuk apa untuk kita? Saya hanya menolong saudara memberi pemahaman, pengetahuan bahwa Allah menyiapkan bangsa-bangsa lain untuk mengenal Kristus dengan cara Allah sendiri. Di sini sebetulnya yang disebut dengan benih Injil. Benih Injil adalah akar-akar Injil, benih-benih Injil orang-orang lain yang belum pernah dengarkan kitab suci Injil, tapi mereka memiliki satu connecting point, sehingga melalui benih Injil itu kisah-kisah yang hampir mirip, seperti mirip, tapi bisa dikonekkan untuk mengerti Injil, mengerti Yesus. Di dalam satu kisah, dalam Kisah Rasul pasal 17
Paulus juga demikian menjelaskan kepada orang-orang Athena. Aku akan menjelaskan tentang Allah yang gak kamu kenal itu. Rupa-rupanya bangsa-bangsa lain juga mengerti, walaupun mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya Allah. Maka orang Athena katakan kepada Allah yang tidak dikenal. Ini satu hal yang luar biasa, seperti orang-orang Tiongkok kuno. Rupa-rupanya Allah menyiapkan mereka juga untuk Injil, untuk mengenal Kristus dengan cara Allah sendiri. Siapa orang suci? Jelas, Yesus. Jelas sekali, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 kan, akulah jalan kebenaran hidup. Kalau kita mempelajari perkataan Konfusius, orang suci itu akan muncul umur 30 tahun, melayani umatnya 3 tahun saja, dan daripadanya kita mendapatkan kebenaran, kehidupan, dan keselamatan. Dan dia muncul itu dari arah barat, negara Tiongkok. Arah barat negara Tiongkok mana? Memang bisa arah barat semua, tetapi siapa orang suci itu? Menunjukkan Kristus. Inilah connecting point-nya. Inilah benih Injil yang Tuhan tanamkan, Allah tanamkan jauh sebelumnya. Luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar. Orang suci adalah juru selamat. Melalui pelajaran ini, kita semakin teguhkan, semakin kuat dan kokoh iman kita kepada Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita pelajari. Teman-teman, saudara tercinta Tuhan, mari kita siarkan pelajaran ini. Kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh memahami bahwa Kristus ada dalam budaya-budaya yang lain. Saudara cinta Tuhan, kita akan belajar untuk tema-tema selanjutnya, Yesus dan budaya Tiongkok, atau Yesus di dalam budaya Tiongkok, dengan tema atau pembahasan yang lain. Shalom, Tuhan memberkati. Jumpa lagi dengan kesempatan dan waktu selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share, sehingga pelajaran ini bisa didengar lebih banyak lagi orang-orang yang perlu mendengarnya. Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati. Shalom.